Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamidia Ayu Guru Strengger. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model pengembangan kurikulum Oliva pada materi sistem pernapasan manusia. Nah, langkah yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan tujuan pendidikan. Nah, contohnya ini seperti guru ini bertanya terlebih dahulu kepada siswanya. Contohnya itu seperti kenapa kita bisa sesak napas pada saat berlari. Nah, dari pertanyaan itu kita dapat mengetahui pemahaman awal siswanya bagaimana dan bagaimana kebutuhan siswanya. Nah, yang kedua yaitu pada menentukan tujuan pembelajaran. Nah, contohnya ini seperti guru itu harus menyampaikan, anak-anak, hari ini kita belajar bagaimana manusia bernapas dan bagaimana cara menjaga kesehatan pada paru-paru kita. Nah, dari situ kan kita bisa mengetahui tujuan pembelajaran kita apa. Tujuannya itu seperti agar siswa itu mengetahui apa saja organ-organ pernapasan dan bagaimana cara menjaga kesehatan pada paru-paru kita. Nah, langkah yang ketiga yaitu menyusun materi pembelajaran. Nah, contohnya ini pada tahap ini guru itu diminta menyusun terlebih dahulu secara runtun dan sesuai pada kemampuan siswanya. Nah, biasanya seperti yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sistem pernapasan tersebut dan organ-organ pernapasan tersebut bagaimana. Nah, yang keempat yaitu menentukan strategi pembelajaran. Nah, biasanya pada tahap ini contoh nyatanya itu seperti guru ini memilih metode belajar atau media yang sesuai pada pembelajaran tersebut. Contoh medianya itu seperti diskusi kelompok yang biasa terjadi di kelas, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengamati gambar organ pernapasan, lalu mereka menjelaskan fungsinya. Nah, yang kelima yaitu pelaksanaan kegiatannya. Nah, biasanya di sini atau di kelas, contoh kegiatannya seperti guru ini pertama-tama membuka pembelajaran dengan pertanyaan pemantik. Nah, selanjutnya guru menjelaskan materinya, dan yang ketiga yaitu guru atau siswa itu diminta mengamati gambar sistem pernapasannya, dan selanjutnya siswa itu diminta berdiskusi dengan kelompoknya, dan tahap terakhir baru siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini contohnya itu biasanya di kelas siswa itu diminta menggambar organ pernapasan lalu menjelaskan bagaimana proses pernapasannya dari yang mereka ketahui sebelumnya atau materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nah, itu tadi langkah-langkah pada model pengembangan kurikulum Oliva. Perkenalkan, nama saya Siska Putri Ramadhani. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang model rancangan pembelajaran, yaitu ada model EDI. Nah, di model EDI ini saya akan membahas tentang materi sistem tata surya. Model EDI ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu ada analisis, yang kedua ada perancangan, yang ketiga ada pengembangan, yang keempat ada pelaksanaan, yang kelima ada evaluasi. Nah, yang pertama yaitu tahap analisis, yang dimana guru itu harus menganalisis kondisi siswa dan kebutuhan pembelajaran. Dikarenakan mungkin siswa itu sulit memahami urutan planet, ataupun mungkin siswa itu lebih tertarik belajar menggunakan media visual. Contohnya tadi kelas, guru itu bisa memberikan pertanyaan, yang dimana pertanyaannya, planet apa yang paling dekat dengan matahari? Nah, itulah contoh pertanyaan yang bisa guru lakukan ketika di kelas. Yang kedua yaitu ada perancangan, yang dimana guru itu harus merancang pembelajaran. Tujuannya itu supaya siswa memahami tata surya. Metode yang dapat guru lakukan yaitu diskusi dan presentasi. Medianya seperti menampilkan video tata surya ataupun menampilkan tentang gambar planet. Contohnya tahapan rancangan yaitu ada yang pertama pembukaan, yang kedua ada penjelasan materi, yang ketiga ada diskusi kelompok, yang keempat ada presentasi, yang kelima ada evaluasi. Nah, yang ketiga yaitu tahap pengembangan, yang dimana guru menyiapkan perangkat pembelajaran. Contohnya seperti menyiapkan video data surya, membuat LKPD, menyiapkan gambar planet, ataupun membuat soal evaluasi. Yang keempat yaitu ada pelaksanaan, yang dimana pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas. Contoh kegiatannya seperti, yang pertama guru itu harus menjelaskan pengertian tata surya, siswa menonton video tata surya, diskusi kelompok mengenai karakteristik planet, dan ada juga siswa membuat urutan planet. Dan yang terakhir yaitu presentasi hasil kelompok. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima yaitu ada evaluasi, yang dimana guru melakukan penilaian pada akhir pembelajaran, ataupun guru memberi soal mengenai materi yang dipelajari. Contoh soalnya misalnya, planet apa yang disebut planet merah, ataupun mengapa matahari disebut pusat tata surya. Nah, sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model rancangan pembelajaran KEM pada materi daur hidup hewan.
Nah, di sini yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran. Guru menentukan tujuan pembelajaran agar siswa lebih memahami daur hidup hewan dan dapat membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua itu ada analisis karakteristik siswa. Di sini guru itu memahami kemampuan siswa. Terkadang seperti siswa itu sebagian lebih suka belajar melalui gambar dan sebagiannya lebih aktif jika berdiskusi. Yang ketiga itu menentukan materi pembelajaran. Jadi contohnya itu seperti pengertian daur hidup hewan, metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan contoh-contoh hewan lainnya. Yang keempat itu menentukan strategi pembelajaran. Contohnya itu metode yang akan digunakan seperti diskusi, tanya jawab, dan pengamatan gambar. Nah, dan medianya seperti gambar daur hidup kupu-kupu, video metamorfosis, dan juga buku IPA. Yang kelima itu menentukan sumber belajar. Jadi sumber belajarnya ini bisa berupa buku IPA, video pembelajaran, internet edukasi, dan poster daur hidup hewan. Yang keenam itu ada pelaksanaan pembelajaran. Contoh nyata dalam kegiatan seperti guru menunjukkan gambar kupu-kupu, guru menjelaskan tahapan metamorfosis, dan siswa mengamati gambar daur hidup hewan seperti diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Contohnya seperti guru menilai dari soal yang sudah diberikan. Contoh soalnya di sini seperti apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua itu ada sebutkan tahapan daur hidup kupu-kupu.